Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Meters, masih ketemu lagi nih dalam pembahasan persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya ingat-ingat dulu ya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Sudah pada hafal kali ya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0 gitu ya. Kita juga sudah tahu nih, sudah pernah belajar juga tentang akar-akarnya. Biasanya kita simbolkan dengan X1 atau X2 gitu ya. Nah, dirumuskan sebagai min B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Kita juga sudah pernah belajar sebelumnya D itu apa? D itu adalah diskriminan. Diskriminan dia menggantikan rumus ini, B kuadrat min 4 dikali A dikali dengan C. Kita tandain dulu ya. Nah, kalau ngomongin jenis akar, ternyata jenis akar itu bergantung sama nilai D di sini nih. Oke, kan kita tahu ya kalau di dalam tanda akar itu nggak boleh negatif ya. Nah, maka kita bagi dia menjadi dua. Yang pertama adalah kalau diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0, maka akar-akar yang akan dihasilkan atau nilai X1 dan nilai X2-nya pasti akan bernilai real. Jadi kita sebut dia akarnya real. Bahasa lainnya adalah akar yang nyata. Jadi bilangan yang nyata. Oke, nah yang kedua yaitu untuk nilai D yang lebih kecil dari 0 atau D-nya yang negatif. Nah kalau D-nya negatif, dia akan menghasilkan akar yang tidak real. Ya, akar tidak real ini bahasa lainnya adalah akar yang khayal. Jadi bilangannya bilangan yang khayal. Sampai sini bisa ya. Jadi sekali lagi jenis akar itu dibagi menjadi dua, yaitu akar real dan akar yang tidak real. Dia akan menjadi real kalau diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Sementara dia akan menjadi tidak real kalau diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, akar-akar real itu juga dibagi menjadi dua. Kalau ada tanda lebih besar atau sama dengan, maka kita juga bisa membagi dia menjadi dua. Lihat ini. Yang pertama, kalau D-nya lebih besar dari 0 saja. Kalau D-nya lebih besar dari 0 saja, maka akar real yang tadi akar-akar real yang tadi itu akan berbeda. Akan berbeda. Atau bahasa lainnya adalah berlainan. Nah, sementara yang satu lagi, kalau D-nya sama dengan 0 saja, maka dia akan menghasilkan akar real yang sama. Atau bahasa lainnya adalah akar real yang kembar. Jadi ada 3 tuh, nanti jadi dibagi menjadi 3, yang lebih besar sama dengan yang lebih besar dari 0, akarnya akan real berbeda. Kalau sama dengan 0, realnya sama, dan kalau lebih kecil dari 0, maka dia menjadi akar yang tidak real. Kita lihat contoh ya, supaya lebih paham. Kita coba lihat contoh. Oke, di pertemuan sebelumnya kita punya persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah dengan 3 itu sama dengan 0. Kita juga sudah pernah menghitung akarnya atau mencari akarnya. Kita punya akar persamaan kuadrat ini adalah X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah sekarang coba diperhatikan. Ini angka 3 dan angka 1 kan dua bilangan real yang berbeda gitu ya. Nah sekarang kita coba cek deh diskriminan. Tapi sebelum cek diskriminan, tentukan dulu nilai dari masing-masingnya ya. Di sini koefisien di sini namanya A bernilai 1, kemudian yang B-nya gitu ya. B-nya ini bernilai negatif 4 dan yang C-nya itu bernilai 3. Gitu ya. Sehingga kalau kita sekarang cek diskriminannya, D itu sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali dengan C. B-nya berapa? B-nya negatif 4, maka kita akan punya negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 3.
Min 4 dikuadratin, maka dia akan menjadi 16 dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali 3, 12. Berarti D-nya sama dengan 4. Nah, angka 4 ini lebih besar dari 0 ya. Sehingga kesimpulannya menjadi benar. Jadi kalau D-nya lebih besar dari 0, maka kita punya dua akar real yang berbeda. Nah, contoh yang lain nih, misalkan saya punya persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini sebelum kita cari akar-akarnya, kita coba cek dulu ya nilai dari masing-masing koefisiennya. Kita sudah tahu dari sini nilai A-nya pasti 1 ya. Lalu kemudian kita juga tahu nilai B-nya itu sama dengan 2. Jadi dari sini dapat nilai B dan dari sini dapat nilai C ya. Nilai C-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cek diskriminannya, ya sudah, kita cek saja menggunakan rumus ini. D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali dengan C. B-nya berarti 2. Berarti ini adalah 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali 1 gitu ya. Kalau kita tahu kan 2 kuadrat itu bernilai 4 ya. 4 dikurangi dengan 4. Oh, ternyata ini hasilnya adalah 0. Harusnya sih kalau dia D-nya sama dengan 0 akan menghasilkan akar yang real tapi sama. Oke, kita akan coba buktikan ya. Apakah dia akarnya real dan sama. Kita berarti harus menentukan nih nilai X1 dan X2-nya. Masih ingat ya rumusnya? X1 itu kita bisa gunakan yang menggunakan tanda plus saja. Gitu, dibagi dengan 2A. Kita coba cek ya, kita coba cek. Kalau misalkan B-nya kita sudah tahu nilainya 2, maka ini adalah negatif 2 ditambah D-nya kita sudah tahu 0 ya. Berarti ini akar dari 0 dibagi dengan 2 dikali dengan 1 karena A-nya bernilai 1. Oke, kalau kita selesaikan akar dari 0 itu 0. Min 2 ditambah 0 ya tetap min 2. Berarti ini min 2 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang gimana X2-nya? X2-nya berarti kita gunakan rumus yang min B dikurang dengan akar D per 2A. Gitu ya. Dengan cara yang sama, min B berarti tetap min 2 dikurang dengan akar 0 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Hasilnya adalah min 2 dikurangi dengan akar 0, karena akar 0-nya 0, berarti min 2 dikurangi 0 jadinya min 2, di bawahnya juga tetap 2 ya. Berarti hasilnya akan tetap menjadi min 1. Maka kita bisa lihat nih, memang kalau diskriminannya sama dengan 0, kita akan mempunyai dua akar yang sama atau yang kembar. Logis ya, kenapa? Karena ketika nanti di sini plus 0 sama min 0-nya tidak mengubah pembilangnya. Jadi pembilangnya tetap sama. Sehingga hasil akar yang dihasilkan pun menjadi sama atau kembar. Oke, contoh yang lain lagi ya, contoh yang terakhir deh. Saya misalkan punya contoh persamaan kuadratnya 3x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0 gitu ya. Kita sekarang juga sama nih, akan mengecek diskriminannya. Sama kayak tadi, berarti tentukan dulu nilai ABC-nya. Kita tahu nilai A-nya 3, lalu kemudian nilai B-nya itu sama dengan 2 dan nilai C-nya itu sama dengan 1. Harusnya mencari nilai ABC sudah tidak masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut mencari diskriminannya. Berapakah nilai D-nya? Sekali lagi, D itu rumusnya B kuadrat min 4 dikali A dikali dengan C. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti kita punya 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali dengan 1. 2 dikuadratkan berapa? Oh, 2 itu dikuadratin 4. 4 dikali 3 dikali 1 itu 12 ya. Berarti 4 dikurangi 12, maka hasilnya adalah negatif 8. Oh, sekarang kita punya kasus diskriminannya yang lebih kecil dari 0, min 8. Jadi kita tulisin diskriminannya ini lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita mau ngecek nih akar-akarnya. Kita coba cek ya. Oke, masih menggunakan rumus yang sama untuk menentukan akar-akar. X1 berarti rumusnya min B ditambah dengan akar D dibagi dengan 2A. Nah,
min B-nya berapa? Berarti B-nya 2, maka kita akan punya nilai negatif B, itu berarti negatif 2 ditambah, karena nilai diskriminannya negatif 8, maka saya punya ini adalah akar dari minus 8 dibagi dengan 2 dikali 3. Nah, permasalahannya di sini nih meters. Akar dari min 8 itu bilangan yang tidak real. Karena dia bilangan tidak real, maka keseluruhan nih akar ini juga akan menjadi bilangan yang tidak real. Oke, begitupun untuk mencari atau untuk menentukan X2-nya. X2-nya juga kita akan punya rumusnya min B dikurang dengan akar D per 2A. Di sini kita juga akan menemukan bentuk yang sama, yaitu di sini negatif 2 dikurang akar dari min 8 dibagi dengan 2 dikali 3. Nah, ini juga sama nih, kita menghasilkan akar dari negatif 8 yang merupakan bilangan tidak real. Sehingga X1 dan X2 ini merupakan bilangan yang tidak real. Jadi kesimpulannya, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan 2 akar yang tidak real. Oke meters, ini ada satu soal nih tentang jenis akar. Ini soal UN Matematika IPA tahun 2018. Soalnya seperti ini. Batasan nilai M dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2M min 1X ditambah dengan M kuadrat min 3M plus 5 sama dengan 0 agar mempunyai akar-akar real adalah gitu ya. Jadi pada soal ini kita punya persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah dengan 2M min 1X ditambah dengan M kuadrat min 3M ditambah 5. Oke deh. Nah, kita tahu nih dari sebuah persamaan kuadrat ini kita juga bisa menentukan nilai koefisien A, B, C-nya. Di sini berarti A-nya kita sudah tahu ya. A-nya sama dengan 1. Lalu kemudian nilai B-nya, hati-hati nih, B-nya itu berarti 2M min 1 gitu ya. Kemudian nilai C itu koefisien yang tidak mempunyai X gitu ya. Nah, ini semua nih satu paket, berarti C-nya itu adalah M kuadrat min 3M ditambah dengan 5. Nah, yang diminta di soal ini adalah menentukan batasan nilai M supaya akar-akar persamaan kuadrat ini real. Kita tahu tadi bahwa syarat persamaan kuadrat akarnya real itu adalah diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi sekali lagi, syarat persamaan kuadrat yang akarnya real adalah diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa dia lebih besar atau sama dengan 0? Ingat-ingat ya meters, bahwa di sini tuh tidak dikatakan realnya itu berlainan atau realnya sama. Jadi ketika tidak dikatakan realnya berlainan atau sama, maka syarat diskriminannya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Sudah deh, kita coba selesaikan ya. Karena D-nya lebih besar sama dengan 0, ingat bahwa D itu B kuadrat min 4 dikali A dikali C gitu ya. Nanti ini nilainya harus lebih besar sama dengan 0. B kuadrat berarti nilai B-nya kita substitusi saja. Ini 2M min 1 kuadrat min 4 dikali A-nya 1. Lalu kemudian C-nya adalah M kuadrat min 3M ditambah dengan 5, nanti nilai ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, kita buka kuadratnya ya. Kalau kita buka kurungnya nih, ini akan menjadi 4M kuadrat, 2M dikuadratkan, lalu ada 2 dikali 2M dikali min 1, berarti jadi min 4M. Lalu kemudian ada min 1 dikuadratkan, akan menjadi plus 1 gitu ya. Kemudian min 4 dikali dengan M kuadrat, maka ini jadi min 4. M kuadrat min 4 dikali dengan min 3M, maka dia jadi plus 12M. Terakhir, min 4-nya dikali dengan positif 5, maka dia jadi negatif 20. Katanya harus lebih besar atau sama dengan 0. Sederhanakan ya. Ini bentuk 4M kuadrat, ini juga min 4M kuadrat. Yang satu positif, yang satu negatif, maka dia akan jadi habis. Lalu kemudian min 4M dengan plus 12M. Berarti min 4 dengan plus 12 maka akan menjadi 8M positif gitu ya. Lalu kemudian plus 1 sama minus 20. Berarti akan menjadi minus 19. Lebih besar atau sama dengan 0.
kalau kita sederhanakan, min 19 ya kita pindah ruaskan menjadi positif, maka saya punya 8M lebih besar sama dengan 19, dan M-nya kita bagi aja semuanya dengan 8, lebih besar sama dengan 19 per 8. Jadi dengan demikian untuk soal ini nilai M yang menyebabkan akar-akar persamaan kuadrat ini real, itu M-nya harus lebih besar atau sama dengan 19 per